Anggota LBH Hami Kalsel dikoordinir Ketuanya Jeffrey Halim SH menyambangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Banjarbaru untuk mengonfirmasi lanjutan penanganan laporan kliennya Epni sejak tanggal 21 Oktober 2022 lalu. LBH Hami Kalsel selaku kuasa hukum Prodeo untuk korban Epni mempertanyakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 29 November 2022 tentang dimulaikan penyidikan kasus penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP atas terlapor S 47 tahun. Padahal sejak laporan awal tanggal 21 Oktober 2022, korban Epni melaporkan terjadinya dugaan pengeroyokan atau pasal 170 KUHP oleh terlapor pasangan suami istri D dan S yang menyebabkan korban Epni mengalami luka lecet dan memar di wajah. Menurut Jeffrey Halim SH, pihaknya mengonfirmasi perubahan pasal 170 KUHP menjadi pasal 351 ayat 1 KUHP dan menilai unit PPA tidak profesional, sehingga mengancam akan melaporkan kasus itu ke Propam Polda Kalsel. Dari korban ini belum jelas tingkat penyidikannya seperti apa, tiba-tiba malah korban ini sekarang jadi terlapor. Sedangkan korban sendiri informasinya belum pernah diperiksa selaku terlapor. Itulah yang perlu kami klarifikasi, selain dari adanya perubahan pasal yang dihilangkan. Jelas, kalau kami menduga ada cacat prosedur penanganannya. Jelas, entah ini ada kepentingan atau seperti apa kami belum mengetahui, makanya hari ini kami meminta klarifikasi supaya jelas di mana prosesnya yang sudah dilakukan oleh unit PPA. Pasal yang kami laporkan awal adalah 170 pengeroyokan. Cuman yang kami pertanyakan kenapa pada saat kami meminta SP2HP justru berubah menjadi 351 dan SPDP yang dikirim ke kejaksaan pun ternyata berubah menjadi 351. 170-nya hilang dan terlapornya ada yang hilang namanya satu. Sementara kami akan menunggu dulu hari ini klarifikasi dari Pak Kanit, mungkin by phone. Apabila hari ini tidak ada klarifikasi, maka kami hari Senin akan lanjut. Dilepaskan saya masuk ke dalam. Saya bilang, kalian pulang dari rumah saya bilang, ngapain bikin ribut di sini? Saya bilang gitu. Enggak ada memukul saya kan nggak bisa mukul karena dipegang tangan saya dengan suaminya. Pulang kata saya, di luar itu dia marah-marah, kamu itu nggak ada hak menegur anak saya. Kamu itu kan bukan tenaga pendidik di sini katanya. Sementara itu, Kasat Reskrim Banjarbaru AKP Endris Ari Dinindra mengungkapkan kasus ini masih berjalan. Pihak terlapor D dan S disebutkan juga balik melaporkan dugaan penganiayaan oleh Epni ke Polres Banjarbaru. Untuk perkara itu bisa kami informasikan bahwa untuk korban dan tersangka itu kedua saya lapor ya. Jadi karena baik tersangka maupun korban itu ataupun sebaliknya semuanya unsur masuk unsur pasal semua. Jadi kita naikkan sedikit keduanya. Yang duluan mengadu kalau nggak salah namanya si ibu Epni atas penganiayaan. Pengeroyokan ya katanya. Masih penganiayaan aja. Penganiayaan aja. Ya, jadi keduanya saya lapor dan kita naikkan kasus keduanya. Tapi besar harapan kami agar keduanya mau berdamai. Disebutkan dugaan kasus pengeroyokan dan penganiayaan di kantin sebuah SD itu diduga dipicu karena D dan S tidak terima anaknya ditegur korban. D dan S kemudian disebutkan mendatangi rumah korban hingga dugaan tindak pidana terjadi. Taridasi Tompul, Duta TV, Banjarbaru.